Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permutasi dan kombinasi, namun dengan dibolehkannya perulangan. Jadi, kalau permutasi kombinasi biasa itu diasumsikan tidak ada perulangan, jadi objeknya itu tunggal. Nah, sekarang kalau boleh ada perulangan, bagaimana rumusnya? Pertama, kita lihat dulu permutasi dengan perulangan. Kalau kita melihat konsep permutasi, itu ada n objek. Di antara n objek itu dipilih atau akan disusun sebanyak r objek. Nah, tapi di sini dengan melihat urutan. Ya, artinya urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, seterusnya itu akan berbeda. Kalau meskipun objek yang diambil sama. Nah, namun di sini objek-objek tersebut boleh berulang. Jadi kalau misalkan A sudah disusun, maka boleh A itu muncul lagi. Ya, sebagai contoh kalau misalkan n objeknya itu adalah A, B, C gitu kan. Maka boleh kita salah satu penyusunannya itu A, kemudian A, B, A, B dan seterusnya gitu ya. Nah, boleh seperti itu. Jadi di sini yang berulang adalah A-nya. Nah, jadi penyusunannya itu ya akibatnya kalau misalkan boleh berulang, maka kalau kita diminta untuk menyusun R objek, ya berarti kan saat kita punya apa namanya untuk memilih objek pertama itu ada n kemungkinan, tapi kemudian karena boleh berulang, maka pemilihan objek yang kedua juga itu sebanyak n kemungkinan, objek yang ketiga juga sebanyak n kemungkinan, dan seterusnya sampai objek yang ke R itu juga n kemungkinan, karena kan boleh berulang semua. Nah, sehingga ya seperti inilah, seperti kita pengambilan dengan pengembalian ya. Jadi saat kita mengambil satu objek, sudah kita catat nomornya, kita kembalikan lagi, kita ambil lagi, catat, kembalikan lagi dan seterusnya, sehingga tetap n banyaknya pilihan. Ya, akibatnya dengan prinsip perkalian lagi, prinsip perkalian, banyaknya kemungkinannya tinggal n kali r, n kali n kali n kali n sampai sebanyak r kali, sehingga itu ada sebanyak n pangkat r kemungkinan. Akibatnya kalau ada perulangan dan itu permutasi, maka ada sebanyak n pangkat r kemungkinan. Ya, kita lihat contoh. Misalkan kalau kita ingin membentuk suatu kata yang terdiri dari r huruf ya. Ada r huruf di mana huruf-hurufnya adalah huruf kapital. Ya, kalau kita lihat huruf kapital itu kan ada A, B, C, kalau yang huruf Latin ya, sampai Z kan, semuanya kapital, ini ada 26. Ya, akibatnya kalau kita ingin membentuk kata sebanyak R huruf ya, maka huruf pertamanya ada 26 pilihan, huruf kedua ada 26 pilihan, huruf ketiga ada 26 pilihan, sampai huruf ke R itu ada 26 pilihan. Ya, akibatnya ada 26 pangkat R kata yang bisa dibentuk dengan panjang R ya. Sebagai contoh, kalau kita misalkan mengambil R sama dengan 3, ya contohnya AAB, ABA, BAA, SUW, WE, US dan seterusnya gitu ya. Ada sebanyak 26 pangkat 3 kata yang berbeda yang bisa dibentuk. Nah, itu permutasi dengan perulangan. Nah, sekarang kita coba lihat kombinasi dengan perulangan. Ya, kombinasi dengan perulangan itu mirip dengan kombinasi, yaitu ada n objek, kemudian kita akan memilih r objek. Nah, tapi di sini poin pentingnya adalah tidak melihat urutan. Jadi akibatnya contoh kalau misalkan kita mengambil A, B, A itu akan sama dengan AA, B, A gitu ya. Jadi ini akan sama. Jadi dianggap sama. Nah, karena dilihat objeknya. Nah, dan boleh berulang ya. Ya, itulah kombinasi dengan berulangan. Jadi seperti ini contohnya, boleh berulang. Ya, kita lihat ilustrasi. Misalkan kita mau diminta untuk mengambil 4 buah dari keranjang, di mana keranjangnya tuh ada apel, ada jeruk, ada nanas. Ya, berapa kemungkinan yang kita bisa memilih? Ya, pilihannya itu kan bisa ada kita mengambil 4 apel, ini pilihan pertama. Ya kan bisa aja 4-4-nya apel gitu kan, karena boleh berulang. Kemudian bisa saja kita mengambil 3 apel dan 1 jeruk, atau 2 apel, 1 jeruk, 1 nanas, itu total 4, dan seterusnya. Dan ini ada total 15 cara untuk memilih ini. Bagaimana caranya kita menghitung 15 cara? Nah, coba kita lihat trik perhitungannya.
Pertama misalkan begini, kita katakanlah saat kita memilih mengambil 4 buah kan, dan 4 buah itu tuh kita abstraksikan dengan 4 objek. Jadi 4 objek ini entah dia nanti beberapa diantaranya tuh apel, beberapa diantaranya tuh nanas, beberapa diantaranya tuh jeruk. Pokoknya totalnya 4. Nah, 4 objek ini kan pengambilannya itu bisa diwakili dengan cara memasukkan ke dalam kotak. Jadi seandainya kalau saya masukkan ke dalam kotak ini 3 objek, misalkan ada 3 kotak, di mana kotak pertama mewakili apel, kotak kedua mewakili jeruk, kotak yang ketiga mewakili nanas. Nah, kalau seandainya 3 objek itu saya masukkan ke dalam kotak apel dan kemudian satu sisanya saya masukkan dalam kotak nanas, ini adalah merepresentasikan pengambilan 3 apel dan 1 nanas. Ya. Jadi kalau saya masukkan begini, ini mengambil 3 apel dan 1 nanas. Dan bentuk kotak ini bisa kita representasikan dengan bentuk yang lebih simple, yaitu dengan menggambarkan 3 objeknya, 1, 2, 3, kemudian lalu pembatas kotaknya yang biru ini, kemudian karena ini kosong langsung kita buat lagi pembatas kotaknya, kemudian kita gambar objeknya lagi. Oke, kita lihat dengan contoh yang lain. Misalkan sekarang kalau saya mengambilnya 1 apel, 2 jeruk, 1 nanas. Maka pengambilan seperti ini bisa kita representasikan dengan cara menggambar 1 objek di sini, kemudian pembatas kotaknya, karena 2 jeruk kita tulis 2 jeruknya, kemudian 2 objeknya, kemudian kita beri pembatas, kemudian di sini ada 1 nanas. Kita beri 1 objek. Ya, ini kan sama dengan ini bentuk simple dari kotak yang begini. Ini 1 apel, kemudian 2 jeruk, 1 nanas. Nah, begitu juga yang lain, misalkan saya mengambil 2 jeruk, 2 nanas. Maka kan sebelah kiri yang biru ini itu kosong karena kita tidak memilih apel, kemudian kita kasih pembatas, kemudian diberikan 2 jeruk, kemudian kasih pembatas 2 nanas gitu ya. Nah, seperti itu. Secara umum pemilihan jeruk, apel, nanas ini 4, di mana totalnya adalah 4. Itu tuh serupa dengan kita mengatur objek 2 garis biru ini dengan 4 objek orange ini, yang totalnya ada 6 posisi ya. Jadi kita lihat ini posisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu juga yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu juga contoh yang pertama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini seperti ada 6 posisi. Nah, pemilihan 4 buah itu di mana di antara ada apel, ada jeruk, ada nanas, pilihannya itu sama dengan cara memilih 2 posisi untuk menempatkan 2 garis biru ini di antara 6 posisi yang ada, atau kita memilih 4 posisi untuk menempatkan 4 objek ini di antara 6 posisi yang tersedia. Nah, kalau kita lihat ini seperti memilih 2 di antara 6 tanpa melihat urutan, atau memilih 4 di antara 6 tanpa melihat urutan. Ya, akibatnya banyaknya cara kita memilih 4 buah, di mana ada 3 jenis buah di antaranya. Dari 3 jenis buah yang tersedia, itu tuh adalah kombinasi dari 6 2, yaitu datang dari memilih 2 dari 6 yang pertama, atau kombinasi 6 4 itu datang dari memilih 4 dari 6. Nah, sehingga kalau kita hitung rumus dengan menggunakan rumus kombinasinya, ini adalah 15, sama-sama 15. Dari situlah datang angka 15. Baik. Nah, sekarang kalau kita perumum, misalkan kita mengambil ada N jenis objek, kemudian kita memilih R objek yang dipilih ya, dan ini boleh berulang ya, boleh berulang. Maka N jenis objek ini, kalau tadi itu ada 3 jenis, maka itu dilambangkan dengan 3 kotak kan. Nah, 3 kotak ini bisa kita lambangkan dengan 2 garis yang di tengah sini. Nah, begitu juga ini kalau ada N jenis objek, itu ada N kotak. Nah, di N kotak ini bisa digambarkan dengan N-1 garis biru. Jadi seperti kalau 3 itu jadi 2 garis biru. Nah, di sini kalau N kotak itu menjadi N-1 garis biru. Nah, dengan menggunakan cara yang sama, nah kita kan bisa, ini kan jadi sebenarnya sama dengan
menempatkan sebanyak n tambah 1 ditambah n-1 ditambah r posisi, memilih r di antara n-1 tambah r posisi, atau memilih n-1 di antara n-1 tambah r posisi. Sehingga dapatlah rumusnya seperti ini. Rumus umumnya seperti ini. Jadi memilih r di antara n tambah 1 n tambah r-1, atau memilih n-1 antara n tambah 1 tambah r-1. Kok bisa demikian? Ya seperti tadi. Jadi ada objek garis birunya ada n-1 buah, kemudian objek abstrak dari pemilihannya itu adalah ada sebanyak r, maka totalnya kan posisinya itu adalah n tambah r-1. Jadi n tambah r-1. Nah, di antara n tambah r-1 ini, pilihannya itu kan di sini mengisi dengan dengan garis biru atau objek orange ini. Dan itu bisa berulang. Objek orange ini. Nah, sehingga banyaknya kemungkinan ya itu adalah kita memilih memilih di antara n tambah r-1 ini, memilih r untuk menempatkan objek, atau di antara n tambah r-1 ini memilih n-1 tempat untuk menempatkan ini. Kenapa bisa salah satu? Karena kan setelah kalau kita sudah menempatkan r objek, maka sisanya yang n-r itu kan n-1 posisi yang lainnya itu kan tinggal menempatkan garis biru ini. Atau sebaliknya, kalau kita sudah memilih n-1 garis biru ditempatkan di sini, maka r sisanya itu tinggal diisikan dengan objek ini. Jadi memilih salah satu sudah cukup. Nah, sehingga ya jadinya kita dapat ini rumusnya. Dan ini sama ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Berapa aplikasi dari kombinasi dengan perulangan. Contohnya sekarang misalkan kita disuruh mencari banyaknya solusi dari persamaan ini, yaitu x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan 11, di mana solusinya itu haruslah bilangan bulat tak negatif. Jadi tidak boleh negatif, tapi boleh 0 dan bilangan positif. Bilangan bulat positif. Nah, bagaimana caranya kita menginterpretasikan masalah ini? Ya, sebenarnya ini adalah masalah kita punya 3 jenis objek, yaitu kotaknya x1, x2, dan x3. Nah, dari 3 jenis ini, kita memilih objek dari 3 jenis ini, memilih sebanyak 11 objek di antara dari 3 jenis ini. Nah, jadi kan seperti kita mengambil 11 objek, ya seperti begini ilustrasinya. Misalkan kalau saya mengambil 10, 0, 11, 0, 01, ini kan artinya sama dengan saya mengambil x1 sama dengan 10, x2 sama dengan 0, dan x3 sama dengan 1. Dan ini kalau dijumlahkan ini benar persis sama dengan 11. Ya, sehingga di sini akibatnya itu seperti masalah ada 3 jenis objek yang diambil 11 objeknya dan boleh berulang. Seperti itu. Nah, sehingga total di sini karena ada 3 jenis objek, di sini ada 2 garis. Karena n-nya sama dengan 3, berarti kan n-1-nya sama dengan 2. Ada 2 jenis garis biru. Kemudian ada 11 jenis objek lingkaran begini ya, yang mau ditempatkan. Sehingga totalnya adalah 3 tambah 11 min 1, yaitu 2 tambah 11. Kombinasi dari ini dengan 11, yaitu memilih objeknya dulu, baru menempatkan yang garis, atau sebelah sini memilih garisnya dulu, baru menempatkan sisa objeknya. Jadi ini sama dengan ya, oke. Jadi mencari ini ternyata itu adalah permutasi dengan kombinasi dengan perulangan, sehingga solusinya adalah sama dengan ini. Ini sudah gampang dihitung. Baik, itu saja. Terima kasih.